ini untuk hasil poles kita ya. Oke, bisa dilihat hasilnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara poles bodi motor yang sudah mulai kusam ataupun proses poles setelah selesai proses repaint atau cat ulang. Dan pada video kali ini Kang Bro, saya akan melakukan proses poles di bagian bodi motor yang sudah mulai kusam. Jadi bukan proses poles setelah selesai melakukan repaint. Nah, di video ini juga saya akan menjelaskan beberapa bahan-bahan yang akan saya gunakan dan peralatannya beserta cara melakukan langkah poles step by step, dimulai dengan proses sanding atau pengaplasan terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke proses poles Kang Bro. Dan untuk langkah sanding di sini akan saya bahas banyak ya, karena ini adalah bagian penentu di mana hasil poles kita nanti akan memuaskan Kang Bro. Beberapa alat poles yang sudah saya siapkan di sini Kang Bro. Untuk yang pertama, bahan yang pertama di sini saya punya tatakan poles ya, atau orang-orang menyebutnya velcron. Ini ukuran sekitar 2 inch dan di sini bisa kita lepas ya untuk tatakan ini, karena ini berupa perekat Kang Bro ya. Kemudian ada pad atau busa. Di sini ada 4 biji, namun ini untuk dua varian ini sebenarnya sama ya. Saya jelaskan yang ini dulu. Untuk bagian pad yang berbentuk agak kasar dan agak keras seperti ini nanti kita gunakan untuk proses poles step pertama ya. Selanjutnya untuk pad yang kedua ini lebih lunak dan lebih halus, nanti akan kita gunakan untuk step poles yang kedua. Nah, berikut di sini ada serat kain berbahan microfiber. Ini akan kita gunakan di step poles yang ketiga nanti Kang Bro. Dan yang terakhir kita akan menggunakan lap kain microfiber untuk proses pengeringan obat poles yang akan kita gunakan nanti. Dan di sini saya juga sudah sediakan 4 botol obat poles ya. Nah, untuk obat poles ini adalah varian kecil ya, atau sebenarnya ada yang kemasan besar, namun kalau memang dirasa cukup mahal, kalian bisa mencoba untuk kemasan yang kecil ini. Ini kemasan kecil ini volumenya 100 ml. Untuk step pertama nanti kita akan gunakan heavy cut compound dengan nomor 1000, dilanjut dengan obat poles step kedua dengan angka 2400 yang kita sebut dengan medium cut polish. Dilanjutkan dengan obat poles yang ketiga, Super Finish Plus dengan angka 3800. Berikut kita lanjutkan untuk step yang keempat atau step terakhir Kang Bro. Kita gunakan sealing wax protection. Jadi untuk obat yang terakhir ini, obat poles yang terakhir ini kita gunakan sebagai pelindung supaya
hasil poles atau kilap yang sudah kita kerjakan dari proses pemolesan akan lebih bertahan lama. Seperti itu Kang Bro. Kemudian untuk mesin poles yang akan saya gunakan, saya menggunakan bor tangan Kang Bro. Karena untuk mesin polesnya saya belum ada, saya akan menggunakan bor tangan. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk penggunaan bor tangan ini kita cari yang model speednya itu bisa diatur atau menggunakan saklar variabel semacam ini. Jadi bisa kita atur, nanti bisa kita kunci juga. Dan di sini ya ada variabelnya, saklar variabelnya. Misalkan kita kebablasan mencet tapi sudah ada putaran maksimalnya. Jadi putaran yang akan kita gunakan itu tidak terlalu cepat juga Kang Bro. Harus pelan-pelan, kemudian cara pemolesannya juga harus mengambang, jangan terlalu ditekan. Sebelum kita melangkah ke proses pemolesan Kang Bro, kita akan melakukan proses sanding atau pengamplasan. Proses pengamplasan ini sangat penting dikarenakan akan menentukan hasil akhir poles kita. Jadi ikuti terus step by stepnya, jangan sampai di skip biar kalian tidak gagal paham supaya mendapatkan hasil poles yang istimewa atau klimaks kinclong maksimal. Nah, di sini saya juga sudah sediakan ya, ini untuk tempat kerja proses pemolesan ya. Saya sediakan rak sederhana semacam ini Kang Bro. Di sini saya pergunakan beberapa varian atau grip amplas air ya, yang akan kita gunakan untuk proses poles ini yang sebelah atas Kang Bro. Dimulai dari amplas nomor 1500, 2000, 3000 dan 5000. Sedangkan untuk yang bawah ini untuk proses saat kita pengamplasan di bagian bodi yang berbahan besi atau yang lainnya ya, pada saat proses repaint juga Kang Bro. Sekarang saya akan tunjukkan kondisi objek atau bodi yang akan saya poles nanti Kang Bro. Dan di sini terakhir ya, bahan yang akan kita butuhkan juga ada sabun cair Kang Bro. Ya, sabun cair. Jangan gunakan sabun colek, tapi gunakan sabun cair ya. Soalnya untuk sabun colek itu terkadang ada semacam benda keras ya yang tercampur dalam sabun colek. Tapi kalau untuk sabun cuci piring atau sabun cair itu akan lembut dan bersih. Seperti itu Kang Bro. Nah, di sini saya juga sudah sediakan air ya di wadah sini untuk membantu nanti saat proses pengamplasan. Nah, selanjutnya untuk hasil pengamplasan supaya nanti kita lebih mudah untuk mengontrol hasil amplasan apakah sudah bagus atau belum. Di sini saya juga sediakan sebuah lampu penerangan. Nah, seperti ini Kang Bro. Supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk mengontrol hasil sanding atau hasil amplas dari step by step yang sudah kita kerjakan. Apakah sudah bagus atau belum hasilnya. Dan nanti akan saya tunjukkan proses pengamplasannya, cara pengamplasannya, cara yang kurang bagus yang seperti apa, dan yang sudah siap untuk dinaikkan ke step berikutnya seperti apa. Nanti dari step by step akan saya praktekkan. Jadi tonton terus videonya ya, jangan sampai di skip supaya kalian bisa paham, tidak gagal paham. Dan untuk uji coba, jika kalian ingin mencoba tidak sampai salah proses. Seperti itu Kang Bro. Oke ya, untuk selanjutnya saya tunjukkan dulu untuk kondisi bodi yang akan kita kerjakan. Nah, ini ya untuk kondisi bodi belakang dari motor Verza yang sudah saya lepas, kemudian bagian stripping juga sudah saya lepas Kang Bro. Ini tadi sudah sempat saya cuci ya. Nah, di sini terlihat untuk bagian ujung di sini. Nah, ini ya ada sedikit baretan. Baretannya cukup dalam ini Kang Bro. Kemudian ini bagian tutup lampu belakang, di sini juga sedikit ada baretan. Kemudian baretan-baretan halus seperti jaring laba-laba. Ini bisa kita haluskan atau kita maksimalkan lagi nanti Kang Bro saat proses poles. Ya. Dan ini nanti akan kita mulai dari penggunaan amplas dengan nomor 1500 Kang Bro, karena di sini terdapat baretan yang lumayan dalam juga ini. Tapi belum sampai dasar bodi. Nah, ini untuk bagian bodi yang sebelah kanan.
Saya akan praktekkan nanti untuk sebelum penutup lampu ini saja. Oke ya, untuk selanjutnya langsung saja kita kerjakan. Baik Kang Bro, untuk proses sanding atau pengamplasan akan kita mulai ya dari angka amplas 1500, karena ini untuk baratannya lumayan dalam ya, jadi kita gunakan grid 1500 untuk step pengamplasan yang pertama. Kita kasih sabun cair di sini, kita basahi. Untuk gerakan amplas itu horizontal dan vertikal Kang Bro. Kita amplas sampai merata, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Ini kita gerakan tangan horizontal terlebih dahulu. Kemudian kita cuci. Kemudian kita lap menggunakan kain kanebo Kang Bro, kita keringkan. Nah, selanjutnya kita cek di bawah lampu ya. Nah, perhatikan Kang Bro, ini untuk hasil pengamplasan nomor 1500 yang belum sempurna Kang Bro ya. Saya tunjukkan di sini masih ada tekstur kayak kulit jeruk ya. Istilahnya belum terkena oleh amplas nomor 1500. Di sini terlihat ya. Nah, kemudian bagian sini. Jadi kita butuh lampu yang cukup terang ya untuk mengecek bagian mana saja yang belum terkena oleh amplas Kang Bro. Kemudian di bagian sudut dalam sini ya, garis ini sudut dalam ini belum tersentuh oleh amplas juga. Dan ini hasil pengamplasan yang masih kurang sempurna dan belum siap untuk kita naikkan ke step berikutnya menggunakan amplas 2000 Kang Bro. Sekarang saya akan ulangi kembali menggunakan amplas 1500 sampai benar-benar merata. Akan terlihat ngedov seperti ini ya, seperti ada baret-baretan halus. Ini sudah hampir sempurna ini untuk pengamplasan 1500, tapi untuk bagian-bagian tertentu masih ada yang belum terjangkau, dan ini akan saya ulangi kembali, tetap menggunakan sabun dan air. Kemudian saya akan amplas lagi Kang Bro. Oke, nanti saya akan tunjukkan untuk hasil pengamplasan dengan nomor 1500 yang sudah siap kita naikkan ke step berikutnya menggunakan amplas 2000. Oke Kang Bro, untuk videonya saya percepat ya. Ini untuk hasil pengamplasan dengan nomor 1500 yang sudah siap kita naikkan ke step berikutnya, yaitu menggunakan amplas nomor 2000. Di sini sudah nampak ada barat-barat halus ya, dan untuk warnanya itu sudah terlihat ngedov atau kusam. Berbeda dengan posisi yang tadinya sebelum kita lakukan pengamplasan. Dan untuk bagian baretan tadi sudah rata hilang Kang Bro ya. Untuk baretan tadi yang berada di sini ini sudah rata, sudah hilang, dan ini sudah siap kita naikkan ke step berikutnya, yaitu pengamplasan dengan nomor 2000 ya. Ini warnanya berbeda dengan ini ya, ini body cover sampingnya yang belum diamplas dan ini yang sudah diamplas, berbeda kan.
warnanya ngedove sekarang yang ini. Sekarang kita lanjutkan ke amplas nomor 2000. Posisi dan gerakannya itu sama Kang Bro kayak tadi ya, vertikal dan horizontal untuk cara pengamplasannya. Sekarang kita ambil dulu untuk amplas nomor 2000 untuk step kedua. Mari kita kerjakan. Oke Kang Bro, penampakan untuk hasil pengamplasan nomor 2000. Ya, di sini untuk serat atau yang nampak seperti baretan tadi yang lebih kasar ini sudah mulai terlihat lebih halus. Dan ini sudah bisa kita naikkan lagi ke step berikutnya menggunakan amplas nomor 3000. Langsung kita lanjut. Terlihat semakin halus Kang Bro. Terakhir kita naikkan ke step terakhir dengan amplas nomor 5000 ya. Nah, untuk cara pengamplasan di step terakhir ini Kang Bro, kita cara pengamplasannya dengan gerakan memutar ya. Jadi untuk step yang terakhir ini cuma beda di cara pengamplasannya. Kayak kita gunakan grip 5000. Untuk cara pengamplasannya saya tunjukkan ya, simak kembali. Ini adalah pengamplasan step terakhir Kang Bro untuk 5000 ini ya. Nanti untuk proses pengamplasannya itu memutar, gerakannya memutar Kang Bro, tidak vertikal atau horizontal kayak pertama tadi. Yang pertama sampai ketiga vertikal horizontal, kemudian untuk yang terakhir memutar, rotasi ya. Oke, langsung kita kerjakan.
hasil pengamplasan dengan nomor 5000. Setelah ini kita mulai ke step poles Kang Bro untuk tahap pertama. Kita langsung bisa kerjakan. Yang pertama Kang Bro, step pertama ya, kita gunakan heavy cut compound dengan nomor 1000. Ini untuk step yang pertama di tahap pemolesan ini. Kita balurkan di bagian padnya sini ya. Kita gunakan pad yang agak keras Kang Bro ya, untuk tahap pertama ini yang seperti ini bentuknya untuk yang ini. Kemudian nanti untuk step kedua kita gunakan yang lebih lembut. Oke, kita balurkan di sini ya untuk komponnya. Sebagian kita balurkan di media yang akan kita poles Kang Bro. Untuk selanjutnya kita kerjakan. Ini untuk bor saya taruh di ragum karena lumayan berat ya untuk bornya, jadi nanti biar lebih enak untuk mengerjakan. Oke ya, perhatikan untuk step pertama ini Kang Bro, usahakan baretan-baretan yang lembut tadi sudah mulai terkikis ya. Ini bisa kita ulangi Kang Bro, kalau misal belum mengkilap seharusnya sampai mengkilap ya, karena untuk proses step yang pertama ini masih menggunakan tipe obat poles yang masih cukup kasar. Ini setidaknya kalau misal satu kali kita lakukan pemolesan belum halus, kita bisa mengulanginya sekali saja. Nanti kita naikkan ke step berikutnya ya. Jadi jangan terlalu ditekan juga untuk posisi poles di tahap pertama ini. Sebenarnya untuk tahap kedua, ketiga, dan yang terakhir pun jangan terlalu ditekan Kang Bro. Yang penting selalu kita cek, kita perhatikan untuk permukaan yang sudah kita poles, medianya itu kondisinya seperti apa. Jangan sampai kita terlalu menekan atau memoles pada satu titik tertentu terlalu lama dan terlalu menekan, nanti akan mengakibatkan lapisan cat yang masih ada pada media justru akan terangkat atau terlalu kena suhu yang lumayan panas jika terlalu ditekan di salah satu titik tertentu kayak gitu ya. Oke, ini akan saya ulangi sekali lagi Kang Bro biar nanti hasilnya lebih maksimal. Oke Kang Bro, ini sudah saya ulangi 2 kali ya untuk kompon yang tahap pertama atau obat polesnya yang tahap pertama, dan di sini sudah terlihat ya untuk pembiasannya ya, untuk busanya ini sudah mulai nampak. Ini baru step yang pertama Kang Bro, dan ini sudah bisa kita naikkan ke step berikutnya. Sebelumnya kita bisa lap menggunakan microfibernya dulu ya untuk membersihkan sisa-sisa obat poles untuk yang step pertama. Oke, untuk selanjutnya kita gunakan obat poles yang kedua dengan nomor 2400 medium cut polish. Baik, untuk step yang kedua ini kita ganti padnya ya, menggunakan yang lebih lunak dan halus. Kita oleskan di padnya juga. Kemudian kita oleskan pula di medianya. Oke, selanjutnya kita ratakan sedikit Kang Bro biar lebih luas untuk jangkauan obat polesnya, biar lebih merata. Oke, langsung kita pasang untuk padnya. Kita lanjut.
Oke Kang Bro, untuk step yang kedua ini sifat dari obat komponnya untuk nomor 2400 medium cut polish ini terlihat mulai basah ya. Jadi untuk naikkan ke step berikutnya ini tetap akan kita lap dulu menggunakan lap microfiber Kang Bro. Jadi setiap step itu harus dibersihkan terlebih dahulu untuk membersihkan sisa-sisa dari obat poles yang masih tersisa di sini. Jadi kita bisa bersihkan menggunakan lap microfiber. Untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk tahap yang kedua, pembiasannya semakin jelas ya. Nah, kita lanjut ke tahap yang ketiga Kang Bro. Kita gunakan pad yang berbahan serat microfiber ini ya, atau wool. Nah, oke, selanjutnya saya buka dulu untuk obatnya. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga Kang Bro. Super Finish Plus ini sudah bisa kita hentikan nanti kalau misalnya hasilnya sudah memuaskan ya. Namun kalau masih belum puas bisa dilanjut ke step yang keempat. Oke, kita ratakan terlebih dahulu di media. Selanjutnya kita pasang pad yang menggunakan serat wool ini. Oke, kita mulai.
Untuk step yang ketiga, ini seperti ini hasilnya. Kita lap dulu menggunakan lap mikro. Oke. Oke ya, untuk tangan saya sudah nampak terlihat jelas sekali Kang Bro. Dan ini untuk hasil ya dari yang tahap ketiga. Kita bisa akhiri untuk proses polesnya untuk tahap yang ketiga ini Kang Bro, kalau dirasa sudah cukup. Namun jika kalian masih ingin naik ke step terakhir yang keempat, yaitu dengan menggunakan obat poles sealing wax ya, sealing wax protection. Ini untuk yang step keempat, step terakhir ini sebagai pelindung supaya kilapnya itu juga lebih awet. Oke ya, untuk penggunaan obat yang terakhir ini untuk sealing wax, kita tidak menggunakan mesin poles lagi Kang Bro. Kita cuma menggunakan lap microfiber. Kita lap, kita balurkan merata, kemudian kita gosok dengan cara memutar sampai obat polesnya kering. Sudah, untuk step terakhirnya cuma seperti itu saja. Nah, ini akan saya tambahkan ya sampai ke step 4 biar lebih maksimal, biar lebih klimaks ya, klimis maksimal kayak gitu. Oke, untuk tahap keempatnya saya buka dulu untuk obatnya. Oke Kang Bro, kita gunakan obat poles yang terakhir step keempat, sealing wax protection. Oke, kita ratakan untuk obat polesnya. Ya, untuk step yang terakhir ini kita tidak perlu menggunakan mesin poles lagi, kita gunakan lap microfiber, kita lap, kita gosok saja Kang. Oke Kang Bro, hasil akhir dari proses pemolesan yang sudah kita lakukan. Oke ya, seperti ini. Oke, nanti akan saya tampilkan untuk bagian bodi samping kanan dan kiri setelah saya pasang dengan penutup lampu ini. Ini bagian penutup lampu belakang ya. Nah, dilihat ya, itu untuk pembiasannya sudah klimaks banget. Nih, untuk dus yang di sebelah sini tempat amplas itu terlihat. Nah, itu. Oke. Saya tunjukkan untuk hasil akhir dan saya tampilkan di luar ruangan ya biar lebih terlihat kilonya. Baik Kang Bro, ini untuk hasil poles kita ya.
Oke, bisa dilihat hasilnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Oke ya, untuk hasilnya lumayan mengkilap Kang Bro. Terlihat ya untuk bayangan yang sudah saya lambaikan plat microfiber di sini. Demikian ya untuk hasil poles bodi motor Versa ini. Jadi lumayan kinclong, lumayan glowing, klimaks, finish maksimal Kang Bro. Jadi rahasianya untuk proses pemolesan biar hasilnya memuaskan Kang Bro, yang pertama proses pengamplasan, sesuaikan dengan kondisi bodi atau material yang akan kita poles. Jika mengalami baret cukup parah, bisa melakukan proses pengamplasan atau proses sanding. Kita awali dengan amplas nomor 1500, kemudian dilanjutkan 2000, 3000, dan kita akhiri dengan amplas nomor 5000. Untuk cara pengamplasannya sudah saya praktekkan ya. Nah, kemudian untuk proses penggunaan obatnya juga sudah saya praktekkan step by step. Dan yang perlu diperhatikan Kang Bro, saat proses pemolesan lakukanlah di tempat yang steril, bebas debu kalau bisa. Meskipun ini masih ada sedikit baretan ya sebenarnya Kang Bro, masih ada baretan lembut. Ini diakibatkan karena posisi saya memoles tempat kerjanya itu banyak debu, jadi ada kemungkinan debu itu ikut menempel ke bagian bodi pada saat saya menyalakan mesin bor atau mesin polesnya ya. Jadi diusahakan di tempat yang benar-benar steril supaya hasil polesan itu bisa lebih maksimal. Nah, mungkin itu dulu yang ingin saya sharing untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selanjutnya dibantu tekan tombol like dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.